Berani. Mobil yang sedang berjalan itu dihadang Krishna Olivia dengan tangan kosong. Di dalam mobil itu diduga suaminya bersama dengan perempuan lain. Krishna, biasa dipanggil Ina, tidak sendiri. Di situ juga ada suami sah dari perempuan di dalam mobil itu. Sempat terjadi insiden istri dan suami sah melabrak pasangannya masing-masing. Dalam insiden itu, Resti Andini, perempuan yang memegang setir mobil itu, sempat menabrak Ina yang mengakibatkan luka-luka. Tidak terima, Ina melaporkan peristiwa itu ke kepolisian didampingin Ozi, suami sah perempuan yang berselingkuh dengan suaminya itu. Bagaimana kisah selengkapnya? Kok bisa istri dan suami sah pasangan selingkuh itu bisa kompak melabrak? Akankah polisi memproses peristiwa ini hanya dengan pasal penganiayaan? Bagaimanakah dengan pasal perzinahan? Sebelum melanjutkan kisah ini, silakan klik like, subscribe, dan tanda lonceng terlebih dahulu agar Anda bisa nyaman menyimak kisah ini. Dua hari sebelumnya, Andri Novrianto meminta izin ke istrinya Krishna Olivia bahwa akhir pekan ini akan ada perjalanan dinas ke Pelalawan. Dia harus mendampingi Kakanwil Kemenkumham Riau yang akan berkunjung ke Pelalawan. Krishna Olivia yang biasa dipanggil Ina itu pun curiga. Perempuan 38 tahun itu kemudian mengecek tentang kegiatan tersebut. Kecurigaan Ina bukannya tanpa dasar. Beberapa gelagat kalau suaminya berselingkuh sudah ia dapati. Andri diduga berselingkuh dengan Resti Andini yang juga sama-sama ASN. Terlebih perempuan rekan sekantor suaminya itu memajang foto bersama suaminya di media sosial. Foto yang tampak keduanya begitu akrab dekat menghadap kamera dengan tersenyum. Setelah dicek tentang kegiatan Kakanwil, benar saja bahwa kegiatan ke Pelalawan itu tidak ada dalam agenda. Terlebih Ina mengetahui suaminya ternyata pergi ke Bukit Tinggi bersama Andini. Ina kemudian berkoordinasi dengan suami Andini, Ozi Mubarak. Mereka membuat rencana untuk memergoki sejoli yang sedang dimabuk cinta terlarang itu. Setibanya di Pekanbaru, mobil pasangan yang dari Bukit Tinggi itu sempat membuntuti Ina. Sesampainya lampu merah Simpang Tobek Godang, Kecamatan Bina Widya, Pekanbaru, pada Minggu 16 Februari 2025, sekitar pukul 16.30 WIB, mobil Livina warna hitam yang digunakan Andini dan Andri diberhentikan Ina. Ina menghadang mobil itu dengan tangan kosong. Beberapa saat kemudian, ada mobil lain yang menghalangi laju mobil yang ternyata dikemudikan oleh Andini. Sedangkan Andri duduk di depan di samping kursi pengemudi. Setelah berhenti, kaca mobil itu tidak dibuka. Begitupun dengan penumpang di dalamnya tidak keluar. Sementara Ina yang berteriak-teriak mengundang perhatian warga yang kemudian berkerumun mengelilingi mobil itu. Tak berapa lama terdengar suara laki-laki. "Pecahkan saja kaca mobilnya." Ina yang sudah emosi kemudian mengambil batu di pinggir jalan yang tak jauh dari mobil itu. Kemudian memukulkannya beberapa kali dan kaca itu pecah. Setelah kaca pintu depan bagian kemudi itu pecah, terlihat Andini di belakang kemudi dan Andri duduk di sampingnya. Menyaksikan itu, kontan Ina memaki suaminya. "Katanya kau pergi ke Pelalawan sama Kakanwil. Rupanya kau pergi sama cewek ke Bukit Tinggi. Otak kau di mana? Anak kau berdua menunggu di rumah," teriak Ina sambil menunjuk ke arah suaminya. Tak kalah emosinya, Ozi juga turut memaki istrinya. "Hei, kalian berdua ini PNS, viralkan, viralkan," begitu Ozi berteriak. Dalam insiden itu, Ina mengaku ditabrak oleh mobil yang dikemudikan Andini. Ina kemudian melaporkan kasus yang dianggap penganiayaan itu ke kepolisian. Dalam membuat laporan itu,
Ina juga ditemani Ozzy. Ozzy mengaku hanya mendampingi Ina dalam proses pelaporan karena objeknya sama. Ozzy mengaku hanya menjadi saksi sedangkan Ina sebagai pelapor. Kabid Humas Polda Riau Kombes Anom Karibianto membenarkan bahwa Ina sudah membuat laporan ke polisi dan kini dalam proses penyelidikan. Polisi juga sudah meminta rumah sakit agar Ina dilakukan visum. Korban atas nama Krishna Olivia melapor ke Polresta Pekanbaru terkait penganiayaan sesuai dengan pasal 351 KUHP. Korban diduga ditabrak mobil yang dikemudikan oleh Resti Andini. Begitu penjelasan Kabid Humas Polda Riau Kombes Anom Karibianto. Setelah pelaporan itu, Ina mengaku mengantongi bukti tentang perselingkuhan Andri dan Andini. Dimulai dari perjalanan rahasia mereka ke Bukit Tinggi, momen mesra di Hotel Denai, hingga kebersamaan mereka saat jogging pagi hari. Saya punya semua bukti. Saya lihat dengan mata kepala sendiri bagaimana mereka menikmati waktu bersama. Sementara saya dan anak-anak di rumah menunggu dengan sabar. Begitu penjelasan Ina. Menurut Ina, bahkan perselingkuhan itu sebenarnya juga dipamerkan oleh Andri dan Andini melalui media sosial. Sebuah akun bernama Uchiha Andini bahkan membagikan reels kebersamaan mereka dalam balutan seragam dinas imigrasi. Biar masyarakat tidak bertanya-tanya tentang video dan foto yang beredar waktu itu, ini saya bagikan fotonya. Mereka sendiri yang sudah menunjukkan ke publik bahwa mereka bersama. Ucap Ina dengan nada getir kepada media. Kini, Ina hanya menginginkan satu hal, keadilan. Ia meminta kantor imigrasi Pekanbaru untuk mengambil tindakan tegas terhadap kedua pegawai yang telah mencoreng nama institusi tersebut. Kasus ini berpotensi mempengaruhi status kepegawaian mereka Andri dan Andini. Berdasarkan peraturan pemerintah PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil, bahwa ASN yang terbukti melanggar norma kesusilaan dapat dikenakan sanksi berat, termasuk penurunan jabatan hingga pemberhentian tidak hormat. Menanggapi kasus ini, Kasubsi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian kelas 1 TPI Pekanbaru, Reza Fahlepi, membenarkan bahwa Andri Nofrianto dan Resti Andini merupakan pegawai bagian pelayanan di kantor imigrasi Pekanbaru. Reza menjelaskan bahwa pihak imigrasi telah membentuk tim internal untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut guna menentukan sanksi yang akan diberikan jika terbukti melanggar aturan. Saat ini kami tengah melakukan pemeriksaan internal untuk menindaklanjuti kejadian tersebut. Jika terbukti bersalah, sanksi sesuai aturan akan diberikan. Begitu penjelasan Reza Fahlepi mewakili kantor imigrasi Pekanbaru. Sebenarnya peristiwa Ina melabrak dua ASN imigrasi yang sedang berselingkuh itu bukan hanya terkait dengan dugaan pidana penganiayaan, namun bisa juga dikenakan pidana perzinahan. Kita tunggu saja langkah kepolisian menangani kasus yang menyita perhatian publik ini.